wa ahli baiti ajmain wa ila musannif hadhil kitab wa muqaddibil hadhil kitab wa masyayikhihim wa ustadihim wa usulim wa furu'ihim wa jami' masyayikhina wa ustadina wa usulim wa furu'ihim wa jami'il mufassirin wa jami'il qurra'il mukhlisin wa jami' hamalatil qur'anil azim wa li manfaati wa barakati hadhil kitab wa hadhil ulum wa li syafaati hadhil qur'anil azim fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumihi fid dharain amin ya. Surat Al-Maidah ayat 8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang amanu yang pada beriman, siapa alladzina? Kunu adalah kalian semua, ada itu qawwamina pada memegang atau menetapi atau berpegang teguh, aiko imina artinya berpegang teguh, lillahi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya berpegang teguh tentang apa? Bihukukihi, dengan hak-haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Syuhada dengan sebagai saksi, bilqisti dengan adil, bil adli artinya dengan adil, artinya Anda akan menghukumi harus mendengarkan dari dua belah pihak, diambil jalan tengahnya gitu. Nah, terus ya usahakan Anda akan menjadi saksi ya sesuai dengan syarat-syarat menjadi saksi, yaitu yang adil. Kemarin waktu kita belajar fikih, termasuk syaratnya saksi harus adil. Syarat adil itu 5 salah satunya atau beberapanya ya. Yang pertama, dia akidahnya benar, yang disembah itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, dia menetapi atau istilahnya itu melaksanakan kewajiban-kewajibannya dengan penuh. Ya seminimalnya kalau milih saksi, ya usahakan yang jangan meninggalkan sholat 5 waktu. Yang ketiga, diusahakan dia orang-orang yang sudah meninggalkan dosa-dosa besar. Milihlah kalau bisa. Yang kita mau nengok kok masih nyiu, masih nyelot, judi, atau ya masih bawa kendaan ke sana ke sini, yo di yang lain dulu gitu. Terus yang keempat, yaitu yang sudah tidak terus menerus dalam melakukan dosa kecil tadi, terus menerus dalam dosa besar, tidak terus menerus dalam dosa besar. Sekarang yang keempat, tidak terus menerus dalam dosa kecil. Yang terakhir, usahakan yang iffah atau menjaga kehormatannya. Kalau itu ya memang gak sulit ya. Menjaga kehormatan termasuk enggak kulu kilir pakai itu ya. Kalau di fikihnya enggak itu loh, enggak pakai celana pendek loh Pak ya kemarin. Ke pasar enggak pakai peci itu enggak pakai penutup kepala, itu termasuk enggak iffah sudah. Andai kan dijadikan saksi itu sudah tidak sah kalau menurut fikih ya. Kalau di sini nyari yang seperti itu loh susah. Wong nyari yang mau sholat 5 waktu susahnya minta ampun kan gitu. Apalagi yang iffah dan segala macam ya kan.
Ya seidak-idaknya yang banyak sifat baiknya di situ sesuai dengan syarat saksi, ya itu seidak-idaknya begitu ya. Jangan bahas yang kerada. Ya, kalau orang terserah, cuman kalau kita ya, kalau bisa tuh begitu kan ya. Jauh-jauh dikit tidak apa-apa ya kan. Pak Imam Mukhlis ada ya kan. Jauh dikit Pak Khudori ada ya kan gitu. Nah, kan itu. Ini tidak jelas. Apanya dijadikan saksi. Kalau kita kalau bisa jangan begitu. Kalau orang terserah ya. Loh, itu termasuk memang harusnya ada loh Bang. Harusnya ada kalau untuk saksi itu istilahnya peraturannya itu ada bahasa kita amplop lah. Itu bukan nyogok loh, memang ibaratnya tak duit minyak, tak duit apa itu begitu. Nah, itu seperti itu. Nah, kalau orang terserah ya, kalau kita usahakan nyari saksi itu yang model-model seperti itu. Ojo kayak berpangkat, gitu ya. Oh kayak berpangkat. Rupanya sholat belum, nah sudah repot gitu. Nah, jangan ya. Pokok kalau kita seperti itu kalau bisa. Nah, sah. Nggak tahu syarat rukunnya apa tentang nikah lah ya kan. Nanti nggak tahu syaratnya apa ijab kabul tuh, udah tahu. Yang mutasil itu apa ya nggak tahu pula ya kan itu, jadi repot nanti. aduh, itu kan macam mana lagi kan? Itulah gunanya kita belajar, kita ngaji supaya seperti ini menegakkan hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sedikit demi sedikit. Seidak-idaknya ibda binafsih, memulai dari diri kita sendiri. Itu caranya begitu. Nah, kalau ada orang kok tanya, yuk kita tunjukin yang sebenarnya begitu ya gitu ya. Itu caranya begitu. Jangan pula nanti kalau kita sudah tahu begitu terus asal ada saksi yang basing-basing, saksi begitu, jangan. Itu kita ibda binafsih, memulai dari diri sendiri bagaimana menerapkan hukum-hukumnya Allah dan Rasul. Itu caranya begitu. Itu gunanya kita ngaji, kita belajar untuk mempraktekkan hukum-hukumnya Allah dan Rasul. Itu begitu. Syuhada bil adli artinya dengan adil. Wala yajrimannakum, dan jangan mendorong kepada kalian semua. Yahmilannakum artinya memuat atau menyondongkan kepada kalian semua apa sana'anu kebencian, bugdun artinya kebencian, bugdu qaumin artinya kebenciannya seorang kaum, ail kufari artinya orang-orang kafir. Kalau kita menghukumi ada dua belah pihak, nah, tapi yang satu ini kita benci, akhirnya kita tidak bisa berbuat adil dengan yang kita benci tadi. Nah itu tidak boleh. Nah, itu maksudnya bil qisti itu begitu. Didengarkan mana yang tengah-tengah di antara itu. Jangan dendam Mas Nur ya. Wah tidak iso, aku hukumi kok berat dia, tukang nyolongi sawitku kok. Benerlah aku salahin, nah tidak boleh. Lain urusannya, ya kan? Urusan nyolong yang biar nyolong, ya kan? Kayak kita benci dia tukang nyolong sawit kita, terus kita buasing hukumin dia, ya kan? Akhirnya tidak mendapatkan keadilan. Maksudnya benci, walaupun dengan orang kafir, Allah ta'dilu, atas jika tidak adil siapa kalian semua. Jadi walaupun menghukumi, ini saudara kita muslim, ini bukan, itu tetap harus seadil-adilnya. Nah, itu begitu. Jangan non muslim terus kita semena-mena, itu tidak boleh ya. Kisahnya banyak sudah ya kan? Ingat kita kisah sahabat Umar waktu mau ada gubernur mana itu? Sam apa mana? Mau bangun masjid. Dia itu yang kena gusur itu orang Yahudi, dia semena-mena akhirnya minta keadilan kepada sahabat Umar. Apa kata sahabat Umar? Disilang pakai pedang. Kalau kamu tidak bisa adil, ini pedang ini untuk kamu. Nah itu. Qalal mu'alif rahim itu dulu. Mu'alif rahim. Tapi kali beda Pak, di negara kita bukan urusan kita ya. Itu bukan urusan kita. Namun kalau kita usahakan seperti itu.
Terus kita jangan semena-mena sama orang-orang yang di atas atau pemimpin-pemimpin kita. Wah, korupsi begini begitu. Kita belum tentu terjamin. Andai kan jadi seperti itu, kok bebas dari korupsi. Kalau kita yang jadi lebih mantap apa? Nah, itu begitu. Jadi jangan kok kita orang kok sampai korupsi begini-begini. Nah, kita belum korupsi itu karena belum ada kesempatan. Kalau ada kesempatan ya lebih parah tak apa ya kan. Wong duit dikit korupsi apalagi banyak. Nah, itu kan gitu. Ya Pak Sekdes ya, pening gitu urusan gitu ya itu. Ya, dikit enak korupsi apalagi kok banyak tambah neman gitu. Nah, jadi kita kok tidak dijadikan seperti oleh Allah itu karena kita tuh tidak mampu. Allah tahu, andaikan kita dijadikan seperti itu lebih parah, lebih habis di korupsi. Habis galau. Fatana walu maka menganiaya siapan kalian semua minhum dari mereka liadawatihim karena permusuhan kalian kepada mereka. Jadi karena kita benci, akhirnya kita tidak bisa berbuat adil kepada mereka. Perintahnya Allah, i'dilu maka berbuat adillah siapa kalian semua fil adui walaupun di dalam kepada musuh wal wali dan juga kepada kawan. Maksudnya andaikan yang kita sidang itu yang sini musuh, yang sini kawan, tetap harus berlaku adil. Jangan musuhnya terus didolimi. Wa adapun adil, al adlu artinya adil. Itu akrobu akan mendekatkan litakwa kepada takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaku dan takwalah kalian semua Allah kepada Allah. Innallaha sesungguhnya Allah itu khabirun, zat yang maha mengetahui bima dengan segala sesuatu tak maluna yang kalian yang mengerjakan siapa kalian semua fayujazi maka membalas siapa Allah kepada kalian semua bihi dengan apa yang kamu kerjakan. Jadi sebenarnya kalau kita belajar untuk bertakwa kepada Allah tuh enak. Kita mau ngomong, oh iya Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Kita mau berundel dalam hati, oh iya Allah maha mengetahui apa yang di dalam hati. Kita berniat dalam hati tidak baik, oh iya Allah maha mengetahui. Itu nak nyuri, oh iya Allah maha mengetahui. Malaikat tidak akan telat dalam mencatat dan lain sebagainya. Apalagi berbuat buruk, termasuk kemarin diterangkan bahwa walaupun main-main itu jadi, yaitu salah satunya adalah berbuat buruk, nggak pakai syarat rukun dia maling, ya langsung jadi maling, nggak pakai syarat rukun. Beda kalau perbuatan baik, ya kan, pakai syarat rukun. Kemarin ada berapa yang walaupun nggak pakai syarat rukun jadi? Yang pertama baca salam, yang kedua baca sholawat, terus yang ketiga kemarin mencerai atau menalak istrinya dengan soreh, walaupun main-main, bahkan walaupun kok apa itu namanya dalam keadaan mabuk tetap jadi. Yang keempat kemarin nikah, yang kelima apa kemarin dosa, ya. 5 itu walaupun main-main tetap jadi. Itu seperti itu. Wa'adallahu alladhina amanu wa amilus solihati lahum maghfiratu wa ajrun azim. Wa'ada menjanjikan siapa Allah alladzina kepada orang-orang amanu yang pada mau beriman siapa alladzina wa amilu dan pada mau beramal siapa alladzina beramal as-solihati kepada amal-amal yang soleh dan dengan janji husnan yang bagus lahum kepada mereka. Allah menjanjikan apa magfiratun ampunan wa ajrun dan pahala adimun yang agung. Adapun magfirah dan ajrun adim itu al jannatu surganya Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk daripada ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu janjinya Allah.
Orang kok mau beriman kepada Allah, orang kok mau beramal soleh, pasti nanti akan dikasih ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti dimasukkan surganya Allah sebab ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bahasa Al-Quran ya. Bahasa Al-Quran atau bahasanya Allah itu lugas. Asalnya yaitu pokok iman, amal soleh. Lah, riak apa? Nggak ada di sini masalah riaknya. Nah, itu kata para ulama, setiap amal yang soleh, ya kan? Nah, ada riak atau tidak, nah ikhlas apa tidak, tetap ada manfaatnya. Nah, itu kata para ulama ya. Kalau nanti didefinisi di entah tasawuf apa kan perlu ikhlas lah, yang nggak riak lah, yang nggak sum'ah lah, yang halal lah kan gitu. Tapi kalau dalam bahasa Al-Quran enggak pokoknya. Pokok mau beramal soleh, nah, menurut para ulama yang pihak mengambil bahasa asli Al-Quran itu tetap ada manfaatnya. Lahum magfiratu wa ajrun adzim. Enggak ada, belum ada. Ibarat definisi ikhlas dulu belum. Definisi enggak riak dulu belum. Yang penting kok beramal soleh pasti jadi, nah, pasti ada manfaatnya itu ya. Contoh ini contoh, Bang Farum atau Pak Sekdes ini sodakoh ke itu masjidnya itu, nah, kan 50 juta pamer ini, nah, pamer nih, umumkan itu amalku itu 50 juta kan pamer itu. Nanti kalau didefinisi secara amal kan nggak dapat pahala katanya, nggak ikhlas ya kan. Niatnya memang pamer, betul-betul pamer. Nah, tapi tetap ada manfaatnya. Yang harusnya keramik itu tidak jadi menjadi jadi. Itu secara umum. Secara pribadi kita ngasih orang kelaparan, ya kan. Pak, duit 100.000 untuk beli nasi. Tapi sebut-sebut terus namaku ya. Ayolah pamer lah ibaratnya. Tapi tetap ada manfaatnya, yang dia asalnya itu kelaparan dan jadi kenyang. Itu begitu. Ya di masjid tadi umpama beramal tadi 50 juta tadi, walaupun nggak ikhlas, riya, dia kan tidak dapat pahala itu. Tapi sebab dipakai oleh orang berdoa, ya Allah, yang bersedekah di sini terimalah, ya kan? Nah, itu kasihlah pahala yang banyak, dari situ dia dapatnya. Nah, bisa dipahami ya. Nah, terus yang pomo pribadi tadi, kita ngasih duit 50.000 atau 100 biar untuk beli nasi tadi, wong dia kelaparan. Tetap hati orang itu senang. Jadi mendapat pahala dari senangnya orang tersebut, bukan dari sodakohnya. Apa kata Nabi? Orang kok memberi kegembiraan atau menyampaikan hajatnya satu saja kepada saudara muslim, maka akan diberi 1000 kebahagiaan atau 1000 hajatnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya apa? Dia berdoa, ya Allah terima kasihlah, untung ada Bang Farum, ya kan? Nah, 50.000 bisa beli nasi untuk hari ini, perkara besok kalau masih hidup kan gitu. Akhirnya kan dapat juga. Itu kata para ulama, khusus Quran itu tidak membahas yang aneh-aneh, lugas bahasanya. Nah, itu seperti itu. Amanu wa amilus solihah. Pokok amal soleh ya pasti ada manfaatnya. Itu begitu. Wes riak-riak dulu nggak apa-apa. Sholat pamer wong dulu ya lah. Nggak khusuk dulu ya lah, yang penting sholat dulu. Yang daripada khusuk nggak sholat kan lucu malah ya kan itu. Sama dengan sodako itu. Untuk apa kamu tuh sodako nggak ikhlas? Oh ya goblok itu. Wes nggak ikhlas lah pokoknya sodako. Itu ya sama dengan kita ini. Untuk apa kalian ngaji nggak paham? Ora urus. Wes ora paham lah anggar ngaji. Nah itu begitu ya. Sama dengan begitu. Katanya nunggu ikhlas ya, sampai mati ya nggak ketemu, nggak sodako. Nah, itu begitu ya. Bisa dipahami itu bahasa Quran maksudnya ya. Artinya bahasa Quran itu pokoknya beramal yang baik itu tetap ada faedah atau manfaatnya, titik, tidak bisa ditawar lagi. Walaupun nanti ada perincian yang ikhlas yang itu lain, sudah di bawah bahasa Quran maksudnya. Sudah bisa dipahami ya.
Jadi kalau nak berbuat baik, nggak usah ragu-ragu. Pengen sholat wae, nggak khusyuk nggak apa-apa, yang penting sholat. Nah, riak nggak apa-apa. Nah, pengen jamaah wae, riak ya nggak apa-apa. Daripada nggak riak tapi nggak jamaah, daripada nunggu khusyuk tapi nggak sholat, nah gitu. Daripada nunggu ikhlas tapi nggak sodako, akhirnya mati nyesel. Padahal mu'alif rohim, walaupun nggak ikhlas aku sodako, walaupun nggak khusyuk aku sholat, walaupun nggak paham aku ngaji dan lain sebagainya. Itu begitu. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Sebaliknya walladzina, dan adapun orang-orang kafaru yang kafir, siapa alladzina, wa kadzdzabu dan mengingkari, siapa alladzina bi ayatina dengan ayat-ayat kami, ulaika adapun mereka yang kafir mengingkari entah nikmat Allah, entah tentang Allah, entah nggak percaya dengan ajaran Allah dan Rasulnya, ulaika adapun mereka semua itu ashabul jahimi, penunggu neraka jahim. Nah ini pokok pesan bolak-balik saya ya. Ini yang pertama kan waladina kafaru, anggaplah yang kafir, itu kan nggak kafir kan gitu ya. Anggaplah kita yang kedua dapatnya. Apapun itu yang disampaikan para guru-guru kita, para mubalek, para kiai, para masyayikh, para ustadz, kok tentang ayat dan hadisnya Nabi atau tentang hukum-hukumnya Allah dan Rasul, sudah kita nggak usah debatkannya. Ya, nggak usah nyalah-nyalain, nggak usah debatkannya, biarin. Itu andaikan kita nak debat, nak ngomong yang nggak baik, yang lainnya jangan yang tentang agama atau jangan tentang hukumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andaikan mulut kita tuh tidak tahan untuk ngomongkan orang, cari omongan yang lain, entah orang maling tak apa gitu loh Pak Kadus ya. Nah itu tentu niat salah gitu loh ya. Tapi kalau tentang hukum-hukumnya Allah ya sudah. Ya karena mungkin ustadz kita atau kiai kita atau pak dai kita atau mubalek kita atau penceramah kita ya sebatas itu yang bisa beliau sampaikan. Niatnya sudah baik di ayat atas tadi, wa amilus sholihat. Terus ya nggak salah wong kita yang ngundang Pak Kadus ya kan? Itu kan kita yang ngundang. Nggak uruslah dia, nak benar nak salah, yang penting dia nyampaikan kan gitu. Nah itu jangan banyak kita perdebatkan apa yang beliau sampaikan, nah gitu loh. Ini kita terbiasa orang ngaji ya diomong, orang ke masjid diomong, orang sholat diomong, orang zakat diomong, orang sodako diomong, ya kan? Boyo kalau mulutnya itu nggak tahan untuk ngomongkan orang yang jelas-jelas Allah dan Rasul itu ngatokan itu nggak baik atau melarang. Contoh orang yang judi, orang yang zino, orang yang mabuk, orang yang riba dan lain sebagainya. Itu andaikan kita nggak tahan mulut kita untuk ngomongin orang, ya itu caranya begitu. Kita tahan mulut kita dari hal-hal yang sudah baik, kan gitu. Perkara lebih baiknya biar nanti, nah, gitu. Itu begitu. Kok saya pesan begitu. Andaikan mulut kita nggak tahan untuk ngomongin orang, nah, usahakan yang betul-betul Allah dan Rasul itu yang ngomonginnya, gitu loh. Jelekkannya, gitu loh maksudnya ya. Contoh orang yang masih senang judi tadi, senang medok tadi, senang riba tadi, senang nyuri tadi, dan lain sebagainya. Kalau yang sudah baik, sudah mau ke masjid, sudah mau sholat, sudah mau sedekah, sudah mau ngaji, itu biarin, nggak usah kita kebanyakan kadabu atau kita omongkan yang terkadang menjadikan fitnah atau menjadikan kebohongan karena kita tidak tahu aslinya, gitu ya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru nikmatallahi 'alaikum idh hamma qaumun ay yabsutu 'alaikum aydiyahum fakaffa aydiyahum ankum wattaqullaha wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang amanu yang pada beriman, siapa alladzina udhkuru, mengingatlah kalian semua nikmat Allahi kepada nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala,
alaikum atas kalian semua. Pokoknya belajar kita hidup tuh yang seneng, yang bahagia, sekere apapun kita, ya, nggak punya apa-apa sama sekali. Istri nggak punya, anak nggak punya, rumah nggak punya, duit nggak punya, badan yang ngerikan umpama kan gitu. Ya kan, apapun duit serupiah ya nggak punya. Kata Imam Ghazali, suruh datang ke kuburan, disuruh datang ke kuburan. Lah, hidup dia itu hidup tok, itu kenikmatan yang dipingini orang-orang yang mati dari Nabi Adam hingga saat dia ada itu. Hidup tok. Nah, itu begitu. Artinya dengan dia hidup itu mempunyai kenikmatan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala gitu loh ya. Qolal mu'allif rahimahullah, dan Allah tuh Maha tahu. Andai kan kita diberi mobil mah enggak baik, mungkin diberi istri 2 mungkin enggak sanggup pula, istri 1 yang enggak sanggup kan, enggak tahan dengar ngomelnya umpama kan. Umpama dikasih pinter kok berilmu mungkin ya enggak sanggup pula, jadi sombong tak apa dan lain sebagainya ya. Yang pasti pokok keadaan kita, apa yang kita alami atau keadaan kita, itulah yang terbaik untuk kita menurut Allah Subhanahu wa taala. Jadi terkadang yang kita inginkan, yang kita tidak ada, keadaan kita itu diinginin oleh orang lain. Kita itu ya kan, mungkin kebun nggak punya, motor odong-odong, rumah jelek, ya kan. Terus apa namanya, bini cerewet. Nah itu mungkin diinginin orang yang belum punya bini. Jadilah kau binimu cerewet, punya bini aku dah. Kita punya rumah buruk, ya kan. Aduh kanti belum punya rumah, jadilah kau sudah ada rumah. Aku kok rumah tidak ada. Nah, jadi apa yang kita punya, yang perasaan kita itu belum terima, itu bisa jadi yang diinginkan, sangat diinginkan oleh orang lain. Ingat-ingat seperti itu. Makanya kata Nabi, kalau kita mandang masalah dunia disuruh mandang bawah kita supaya bisa bersyukur. Kalau tentang agama disuruh mandang yang di atas kita supaya semangat. Nah, itu seperti itu ya. Walal mu'alif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Idhamma, ketika menyangka siapa kaumun suatu kaum, aihamma artinya menyangka siapa Quraisyun, suku Quraisy, ayat sutu jika memanjangkan atau maksudnya itu mencelakakan. Ayamudu artinya memanjangkan atau menyampaikan ilaikum kepada kalian semua, aidiyahum kepada tangan-tangan mereka, liyufattaku bikum. Iya tuh Pak tulisannya. Gimana apa sih itu Pak? Memanjangkan tangan bikum kepada kalian semua. Maksudnya gini, Nabi dan kaumnya ini kalau dalam tafsir Sawi itu tentang di perang apa ini? Daturiko. Nah, di perang Daturiko. Yang ibaratnya itu prasangka orang-orang kafir itu Nabi dan rombongannya nanti tidak akan selamat. Tetapi ternyata oleh Allah Subhanahu wa taala dikasih selamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Prasangka orang kafir nanti Nabi dan para tentaranya itu tidak akan selamat. Makanya disuruh bersyukur oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang prasangka orang itu tidak sampai keliru atau salah. Kebanteran kok ini. Nah, itu seperti itu ya. Jadi yang perasaan orang itu adalah nanti Nabi itu pasti ketika sholat asar. Jadi wah itu nanti kalau pas sholat pasti nanti dibunuhi sama orang-orang kafir. Lah ternyata sama Allah dikasih keamanan sehingganya tidak terjadi apa-apa. Maka Allah mengingatkan kepada orang-orang yang beriman supaya ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala yang mereka disangka nanti akan dibasmi, ternyata dikasih keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Fakafa maka menahan siapa Allah aidiyahum kepada tangan atau kekuasaan mereka angkum dari kalian semua. Wa ismakum dan menjaga siapa Allah Subhanahu wa taala kum kepada kalian semua mimma dari segala perlakuan buruk arodu yang menginginkan siapa orang-orang kafir Quraisy tadi bikum kepada kalian semua. Jadi sama Allah dikasih keamanan. Pokoknya orang-orang yang baik itu insya Allah dikasih selamat oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan akhirat. Tidak ada orang yang seberuntung orang-orang yang baik. Makanya oleh karena itu apapun yang terjadi kita harus belajar memulai dari diri sendiri untuk bagaimana kita berusaha berbuat baik. Nah, tapi Pak orang itu nganui kita terus biarin. Yang penting orientasinya, perintahnya Allah dan Rasul, yang dicontohkan Allah dan Rasul, kita selalu berbuat baik kepada orang lain. Kalau kita berbuat baik kepada orang-orang yang berbuat baik kepada kita, itu amal yang biasa. Amal yang biasa. Tetapi kalau kita mau atau sanggup untuk berbuat baik kepada orang-orang yang tidak baik kepada kita, maka itu termasuk amal yang luar biasa. Itu begitu. Tes lah macam mana caranya. Sanggup apa tidak? Wattaqullah biasanya ya tidak sanggup. Males ah. Ketemu males biasanya. Nengok mukanya males gitu. Walau mu'alif kumpul males. Nah, itu jangan ya. Pelajaran cara masno, pelajaran tasawuf itu. Nah, itu. Jadi jangan kok tidak mau bergaul kayak atau bertemu atau bersilaturahmi kepada orang-orang yang tidak mau berbuat baik kepada kita. Harus kita sambung terus, harus orientasi kita harus macam mana berbuat baik. Nah, itu seperti itu caranya. Wattaqullah, wattaqu dan pada takutlah kalian semua Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi takwa itu jalan takwa kepada Allah itu macam-macam ya. Nah, sholat ya bikin kita takwa, sedekah bikin takwa, jamaah bikin takwa, ngaji bikin takwa. Pokok semua perbuat baik itu adalah sarana-sarana untuk semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan maksiat, larangan Allah dan Rasul, baik yang dohir maupun yang batin, itu pun wasilah atau penyebab bertakwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala gitu loh ya. Takwa itu banyak jalannya ya, itu seperti itu. Wattaqu dan takwalah kalian semua Allah kepada Allah. Termasuk ini tadi, bersyukur tadi atas nikmat Allah tadi di ayat ini ya itu. Wa 'alallahi dan atas Allah Subhanahu wa ta'ala, artinya kepada Allah lah, falyatawakkal maka bertawakallah siapa al-mu'minuna, orang-orang yang beriman. Sudah kita pasrahkan hati kita, pikiran kita, anggota badan kita, ya kan, terus keluarga kita, masyarakat kita, agama kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu bertakwa atau berusaha kebaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaqad akhadallahu mitsaqa bani Israila wa ba'asna minhum 12 naqiba wa qala Allahu inni ma'akum la in aqamtumus sholata wa ataytumus zakata wa amantum bi rusuli wa azzartumuhum wa aqradtumullaha qardan hasana lau kaffiranna ankum sayyi'atikum wa la udkhilannakum jannatin tajri min tahtihal anhar faman kafara ba'da dzalika faqad dhalla sawa'as sabil. Walaqad akhadha dan sudah mengambil siapa Allah Subhanahu wa taala mitsaqa bani Israil kepada janji bagi Bani Israel bima dengan segala sesuatu yadhkuru yang mengangkat siapa Allah ba'da setelah bima dengan sesuatu yadhkuru yang akan diterangkan ba'du yang setelah ini nanti. Jadi ini nanti itu ada ayat asbabun nuzul diterangkan, yaitu
masalah tentang umatnya Nabi Musa, golongan Bani Israel. Nah, itu besok mau menghadapi musuhnya yang besar setelah mengalahkan daripada rombongan Fir'aun. Nah, jadi dari Mesir terus disuruh ke negeri Syam. Nah, itu seperti itu, kurang lebih begitu nanti. Nah, terus dikasih janji-janji oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan begini, jangan begitu, dan kalian berbuat beginilah, berbuat begitulah, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu ayat ini kurang lebih begitu. Wabasna dan mengangkat siapa kami fihi di dalam rombongan Bani Israel, artinya dalam misak atau janji tadi, at-tafatu artinya peralihan anil ghaibati dari wakek goib. Tadi kan walakot akhoda siapa Allah misako Bani Israel, terus menjadi wakek mutakalim, menjadi ba'asna. Nah gitu, minhum dari mereka orang-orang Bani Israel Allah mengangkat asna asaro nakiban, isna asaro, yaitu 12 apanya nakiban, pemimpinnya, pemimpin ya. Nah jadi orang Bani Israel itu gini, Bani Israel itu nama lain daripada Nabi Yakub. Nabi Yakub itu mempunyai 12 orang anak. Setiap satu anak keturunannya itu beranak pinak menjadi suku tersendiri atau menjadi keturunan tersendiri, hinggalah termasuk Nabi Yusuf dengan Bunyamin. Yang paling tua dari 12 itu yaitu namanya Yahuda. Yang paling tua namanya Yahuda. Pemimpinnya itu dari keturunan itu semua 12 itu. Nah, itulah menjadi 12 nakiban, atau nanti diambil pemimpinnya satu dari Yahuda, adiknya sampai ke anak turunnya Nabi Yusuf, sampai anak turunnya Benyamin. Itu seperti itu. Kemarin diterangkan bahwasanya yang disepakati, diijmai bahwa yang Nabi dan Rasul itu cuma Nabi Yusuf. Lainnya ada yang mengatakan sebagai Nabi, ada yang mengatakan ya cuman pemimpin gitu ya. Mingkuli sibetin artinya dari tiap-tiap suku, nakibin kepada nakiba. Mingkuli sibetin dari tiap-tiap suku, nakibin yang menjadi pemimpin. Yakunu yang ada siapa mereka, ada itu kafilan menjamin ala qaumi atas kaumnya masing-masing. Bil wafai dengan memberikan atau memenuhi, bil ahdi dengan janji. Tausikotun yang kukuh atau dipegang teguh alaihim kepada setiap anak buahnya tadi. Jadi dari Bani Israel yang 12 itu, dari keturunan Yahuda sampai Nabi Yusuf Benyamin 12, itu di zaman Nabi Musa setelah mengalahkan daripada Fir'aun, itu nanti disuruh ke Syam atau daerah kalau sekarang tuh Palestina. Nah, ya. Nah, itu dikasih janji-janji oleh Allah Subhanahu wa taala yang bertanggung jawab, bahwasanya menanggung jawabi bahwa nanti kaumnya sendiri-sendiri dari 12 itu mengikuti apa yang dijanjikan Allah, itu ditanggung atau dijamin oleh kepala sukunya masing-masing. Waqala dan berkata lahum kepada mereka, siapa Allah, ini sesungguhnya saya itu ma'akum beserta kalian semua. Jadi nggak usah khawatir, aku beserta kalian semua. Bil auni dengan pertolongan, wa nusrati dan juga ya pertolongan. Jadi disuruh perang kalau tidak keliru. Disuruh perang nanti melawan Auj bin Unuk. Nah, Auj bin Unuk. Nah, itu ya. Umurnya Auj bin Unuk itu bakana umru salasa alafi sanatin, sudah 3.000 tahun. Umurnya sudah 3.000 tahun. Nah, terus watuluhu tingginya salah satu alafin wasala samiatin wasalasina, 3.333 diro'an diro. Berarti satu diro kurang lebih segini, anggaplah setengah meter. 3.000 bagi 2 1.500.
300 bagi 2 150. 30 bagi 2 15. Berarti 1680 meter tingginya. Bayangin sendiri, 1,5 kilo lebih, hampir 2 kilo tingginya. Nggak usah bayangin yang aneh-anehnya loh Pak Janis ya. Tingginya loh ini ya. Wah terus sepiro Pak Janis gitu pula. Itu kurang lebih begitu ya. Kalau itu disuruh menghadapi itu maksudnya. Lah dijanjiin oleh Allah nanti dikasih pertolongan. Lain aqamtumus shalah, lain demi jika kok kamu mendirikan as-sholata kepada sholat, lain aqamtum, jika kok mendirikan siapa kalian semua as-sholata kepada sholat, wa ataitum dan memberikan siapa kalian semua zakat kepada zakat, wa amantum dan pada beriman kalian semua birusuli dengan utusanku, wa azzartumuhum wa azzartumuhum dan memberi bantuan siapa kalian semua hum kepada utusan-utusanku, nasortumuhum artinya menolong siapa kalian semua hum kepada utusanku, berarti ini Nabi Musa sama Harun. Nabi Musa sama Nabi Harun. Wa aqradtum dan meminjami siapa kalian semua Allah Ta'ala kepada Allah qardon kepada pinjaman hasanan yang bagus bin ilfil infaki dengan menginfakkan fisabili di jalannya Allah, artinya mau membantu Nabi Musa dan Nabi Harun menurut kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, maka laukafironna maka tentu akan menghapuskan atau menutup, benar-benar menutup siapa Allah angkum kepada kalian semua, menutup sayyiatikum kepada perbuatan jelek kalian semua. Bani Israel itu ceritanya aneh-aneh pokoknya, tidak karu-karuan. Tapi waktu itu dijanji oleh Allah, kalau kamu mau sholat, mau zakat, mau nolong utusan-utusanku, ya kan, entah dia perlu modal, entah onta untuk apa, untuk perang, ya kan, maka kalian nanti akan dihapus cerita buruk kalian. Nah itu begitu maksudnya. Nah, jadi semua cerita perbuatan buruknya akan dihapus. Itu seperti itu. Wala udkhilannakum, ya lagi-lagi begitu. Lagi-lagi siapapun kok mau berbuat baik, ya pasti nanti akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu ayat lain tuh, man amila sholihan man amala sholihan fala yuhniyannahu khayatan thayyibah. Orang kok mau berbuat baik pasti dijamin oleh Allah akan diberi kehidupan yang baik, bukan yang kaya loh ya, tadi diberi kehidupan yang baik. Nah, itu begitu. Jangan sampai sudah beramal soleh tapi kok gak dipajero merutuk ya kan, jangan. Maksudnya dikasih kehidupan yang nyaman, tentram, enak. Nah itu maksudnya gitu, bukan kok yang kaya. Itu di ayat lain tuh begitu ya. Orang kok mau selalu berbuat baik maka atau beramal yang soleh, maka akan diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kehidupan yang baik. Falanuhyiyannahu khayatan thayyibah, maka akan aku beri mereka kehidupan hidup yang baik. Selain itu tadi perbuatan buruknya dilupakan, tidak diingat-ingat lagi oleh masyarakat, oleh orang lain. Wala udkhilannakum dan akan pasti akan memasukkan siapa kami kum kepada kalian semua, memasukkan jannatin kepada surga, tajriya mengalir apa surga tadi, tajriya mengalir min tahtiha dari bawahnya surga tadi apa al anharu sungai-sungai. Faman maka adapun barang siapa itu kafaro mengingkari ba'da dzalika setelah mendapatkan nikmat-nikmat dariku, ay al-misaku artinya janji-janji minkum dari kalian semua, faqad dhalla maka sudah benar-benar tersesat, sawaan kepada jalan sawa as-sabili kepada jalan yang lurus. Pokoknya jangan ingkar kepada nikmat-nikmatnya Allah, disyukuri, dibahagiai hidup nih. Latihan pokoknya asal ketemu orang yang bahagia, jangan merengut. Kalau perlu latihan bibirnya tuh dicekal, biar senyum terus. Kalau ada orang, tapi kalau dewean jangan.
Nanti dewean juga senyum-senyum sendiri bahaya ya kan itu. Apa itu dewean kok senyum-senyum sendiri? Wah, ngeri itu. Wah, itu. Nah, ya. Nah. Pak, aku tapi hati aku terenyuh ya Pak. Kalau mau terenyuh, mau khusyuk, mau nangis pas sendirian. Nah, itu ya. Kalau pas sendirian, silakan nangis-nangis kepada Allah. Berarti nggak boleh Pak doa sama-sama nangis boleh. Jangan bukan kok tidak boleh ya boleh gitu. Cuman selebih baiknya kalau kita bersama orang banyak, kita tampain kebahagiaan. Nah, kalau pas sendirian dengan Allah, silakan nanti ibaratnya tuh menangis, meratap-ratap kepada Allah Subhanahu wa taala mengadukan nasibnya atau keadaannya. Itu caranya begitu. Ai akhta'a tariqil haqi artinya keliru atau tersesat dari jalan kebenaran, wasu'i dan juga jalan yang jelek. Fil asli di dalam aslinya alwastu yaitu pertengahan. Wasawa'u gitu ya. Adapun lafaz sawa sabil itu fil asli di dalam aslinya itu alwastu artinya pertengahan, jalan yang datar atau pertengahan. Fanakodu maka pada melanggar siapa Bani Israel al-misaqo kepada janji-janjinya. Maka lalu berfirman siapa Allah Subhanahu wa taala, fabima naqdihim mitsaqahum la annahum waja'alna qulubahum qasiyah yuharrifunal kalima amma wadihi wa nasu haddam mimma dzukiru bi wala yazalu tattali'u ala kha'inatin minhum illa qalilan minhum fa'fu anhum wasfah innallaha yuhibbul muhsinin. Ayat lagi. Fabima nakdihim, fabima maka dengan sebab sesuatu nakdi yang merusak siapa nakdi, fabima nakdi maka sebab merusaknya mereka gitu. Bani Israel. Adapun ma itu zaidatun ziyadah, tambahan untuk pemanis kata. Merusak misaqahum kepada janji mereka la'anna maka melaknati siapa kami hum kepada mereka Bani Israel, mengutuk. Laknat itu apa sih Pak? Laknat itu abadna, menjauhkan siapa kami hum kepada mereka an rahmatina dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya laknat itu orang itu dijauhkan dari rahmatnya Allah, tidak mendapat kasih sayangnya Allah lagi, dilantak-lantakin situ, dibiarin situ. Termasuklah menjadi istidraj, pembiaran, dibiarin. Nah, gitu ya. Waja'alna dan menjadikan siapa kami kulubahum kepada hati mereka, menjadikan qasiyatan kepada keras. Nak berbuat baik susah, dinasehatin susah, ya kan? Berbuat jelek enak, maunya menang sendiri. Itu waja'alna kulubahum qasiyah, kami menjadikan hati mereka itu keras. La talinu, tidak lembut. Liqabulil imani, untuk menerima iman. Yuharifuna, pada merubah siapa mereka al kalimah kepada kalamnya Allah. Jadi pokok sekarang tuh ya sudah dinasihati angel, dijak apik berbuat baik angel, ya kan? Terus ngomongnya tuh yang aneh-aneh. Nah, itu alladzi yaitu kalimnya Allah atau kalamullah fit Taurati yang ada di Taurat, minnati Muhammadin dari sifatnya baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ghairihi dan selain sifatnya Nabi, an mawadihi dari tempat yang sebenarnya. Kalau ngomong basing ngawur, memfitnai orang, nah gitu. Allati yaitu mawadi wa doa yang sudah menempatkan hu kepada kalam siapa Allah alaiha kepada tempatnya. Yubadiluna artinya pada mengganti siapa orang-orang yang keras hatinya tadi hu kepada kalamullah. Wanasu dan pada lupa siapa mereka, maksudnya lupa itu ataroku, meninggalkan siapa mereka hadun kepada bagian nasiban artinya bagian. Mimma dari segala sesuatu dukiru yang memberi peringatan siapa yang dukiru yang diberi peringatan siapa mereka umiru artinya diperintah siapa mereka bi dengan ma, apa yang diperintahkan oleh Allah diingatkan dinasihati enggak peduli lagi.
fit nurati, dari cahaya, min isba'i Muhammadin, dari mengikuti ajarannya baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala tazalu, dan terus menerus atau selalu siapa mereka, wala tazalu, dan tidak berhenti-berhenti atau selalu, kitabun adapun kitab wala tazalu itu li nabi, untuk nabi, selalu siapa nabi gitu ya. Sallallahu alaihi wasallam itu tatoliu, melihat secara jelas, ayat tadharu artinya jelas, ala khainatin, atas pengkhianatan, khianatin artinya pengkhianatan, minhum dari mereka orang-orang Yahudi, binakdi ahdi, dengan merusak janji, wa ghairihi, dan selain merusak janji, illa qalila, kecuali hanya sedikit saja, minhum dari mereka, miman, contohnya dari orang-orang aslama yang mau masuk Islam. Fa'fu, maka memaafkanlah wahai engkau Muhammad, anhum dari mereka orang Yahudi dan Nasrani, wasfah, dan biarkanlah, artinya tuh biarinlah, nanti mati-mati dewek lah, nah gitu maksudnya. Innallaha, sesungguhnya Allah itu yuhibbu, mencintai siapa Allah, al-muhsinina, kepada orang-orang yang selalu berbuat baik. Ini penutup terakhir ya. Apapun yang terjadi, usahakan kita harus selalu bagaimana caranya, orientasi kita itu untuk berbuat yang baik. Itu nanti insya Allah, innallaha yuhibbul muhsinin, insya Allah menjadi orang-orang yang dicintai Allah. Itu kalau kita selalu ingin berbuat baik. Wada mangsuhun bi ayati saif, adapun ayat ini itu dinusah di dalam ayat pedang atau jihad. Wa minal ladzina qalu inna nasara akhadna mitsaqahum fanasu hadzam mimma dzukiru bi fa'aghrayna bainahumul adawata wal baghdha ila yaumil qiyamah wa sawfa yunabbi'uhumullahu bima kanu yasnaun. Shadaqallahul adzim. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.